Ada orang mau melahirkan datang ke kiai minta air. Supaya apa? Supaya istrinya melahirkan dengan mudah. Toh anak istrinya kiainya, toh anaknya kiainya masih cari bidan mau lahir. Betul Pak? Laras. Jadi tidak ada orang yang itu sebuah tanda daripada Allah Ta'ala, kuasa Allah. Bahwa tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Dari setelah yang saya jalani, ini masalah terijabahnya doa. Kalau kemuliaan tadi kan sudah dengan jelaskan semua kemuliaan dzurriyyah dan sebagainya. Sekarang masalah ijabahnya doa. Ternyata kalau walaupun bukan dari dzurriyyah, ya Allah memberi kesempatan yang sama. Bahkan ada predikat para masyayikh, para kiai atau para aulia yang di luar dari dzurriyyah sendiri gitu. Terus kenyataannya saya kurang tahu kalau misalnya ini keawaman saya Beb ya. Kenyataannya banyak juga dari beliau-beliau yang bukan dzurriyyah tapi doanya itu lebih makbul dari yang dzurriyyah. Misalnya seperti itu. Yang pertama sebenarnya bagaimana itu kita menyikapi yang seperti itu yang pertama. Yang kedua apa memang sebenarnya itu cuma yang dari satu sisi saja yang saya ketahui atau memang mutlak kalau doa dari dzurriyyah itu lebih makbul dari beliau-beliau yang punya titel tinggi di hadapan Allah misalnya aulia dan sebagainya. Terus penyebabnya apa? Kok beliau-beliau yang di luar dzurriyyah itu juga bisa punya kemakbulan doa yang bahkan bisa melebihi dari dzurriyyah itu sendiri? Itu dijawab ya. Iya, Disebutkan kita bicara tentang bagaimana kadar doanya, tentang kemakbulan. Disebutkan satu doa daripada dzurriyyah itu 1000 kali lebih utama daripada selain dzurriyyah. Lalu bagaimana dengan kemakbulan tadi? Maka kita sekarang kembali kepada dzurriyyahnya tadi. Bahwa dzurriyyah itu adalah jalan kita, jembatan kita untuk kita nanti di akhirat. Dzurriyyah disiapkan untuk menjadi sebuah jembatan bagi kita untuk di akhirat dengan tersambungnya kepada Rasulullah. Jadi kabul pertama dzurriyyah adalah di akhirat nanti. Nah, yang ketiga, ya, bagaimana dengan niat kita dalam hajat duniawi? Kan kita bicara hajat duniawi sekarang konteksnya hajat duniawi. Kenapa kita minta berdoa kepada dzurriyyah tadi tidak kabul-kabul? Kita minta doa kepada selain dzurriyyah kenapa kabul? Kita kembali kepada niat yang mendoakan. Karena begini, dzurriyyah itu ketika misal sampai itu berguru kepada habaib, sangat mencintai berguru, tapi sampai minta doa ada kabul-kabul. Karena dzurriyyah itu hatinya beda. Karena sangat menyayangi sampai mencintai sampai mengharap sampai nanti di surga bersamanya. Jadi doanya dia bukan fokus pada dirinya tapi fokus pada akhiratnya. Sedangkan yang di luar itu mungkin yang lainnya itu tadi mereka fokus kepada apa yang diniatkan sampean. Kecintaannya ditunjukkan di dunia, maka dimintakan daripada kebutuhan sampean yang sampean harapkan di dunia tadi. Dzurriyyah tadi harapnya dalam hatinya beda, ingin berkumpul dengan sampean kelak di akhirat, maka doanya lebih fokus pada akhiratnya daripada kepada dunianya. Nah, itu bedanya. Ada pandangan contohnya Pak, misal sampean Pak ya. Sampean, saya contoh dulu. Sampean di sana, Bib doakan saya supaya kaya. Saya diem, cuma senyum. Kenapa senyum? Mungkin dalam hati saya lebih berpikir, ya Allah, saya lebih berharap Mbak Ambar nanti mendapat kekayaan di akhirat karena takut khawatir sampean kaya di dunia, ayah sampean sibuk di dunia meninggalkan daripada hal-hal yang lebih wajib. Ada kembali kepada pertimbangan sebenarnya. Gimana? Paham kira-kira Pak? Jadi itu bukan tentang masalah kabul enggak kabul. Kalau kabulnya kabul, cuman adanya habaib tadi sebagai jembatan kita untuk akhirat. Ulama adalah untuk kepentingan kita di dunia apa? Tentang masalah bab keilmuan. Karena ulama yang menurunkan ilmu daripada Rasulullah, maka kita mendatangi ulama untuk mengaji daripada ilmunya. Kita mendatangi dzurriyyah ada sebagai penyambung kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Di sini sudah beda di sini. Maka di situ kalau disebutkan para ulama itu pasti mendoakan kita kepada ketakwaan. Para dzurriyyah mendoakan kita kepada syafaat, kecintaan daripada Rasulullah. Di luar itu konteks kabul tak kabul kembali kepada yang mendoakan. Didoakan apa tidak? Makanya adalah bahasa kadang sampai sowan sabar Pak. Ada bahasa sabar. Sabar Pak. Sabar Pak. Berarti bahasa sabar itu belum ke arah ke situ fokusnya. Betul kan Mas ya? Nah, selaras. Jadi masa kabul tak kabul kembali kepada yang niat mendoakannya. Dan tentang kekabulan doa itu Pak ya, doa itu
semua doa dikabulkan. Paling lambat doa itu 40 tahun dikabulkan. Cuman ada doa yang tidak sampai kepada Allah, ditunda, maksudnya bukan tidak sampai. Karena ada 3 perkara. Yang pertama banyak dosa, yang kedua masih kotor hati, ada kotoran dalam hati, yang ketiga karena kita terburu-buru untuk kabulnya. Itu yang akan menghambat daripada doa. Itu jadi kendala juga. Yang ketiga, adanya para habaib, para ulama semua itu hanya wasilah. Ibarat sampean itu Pak ya, sampai mau ngambil sesuatu gak kejangkau, maka sampai harus ambil alat bantu. Kira-kira alat bantu yang sampai lebih panjang mana? Kan lebih panjang, lebih tinggi sampean. Coba alat bantu kembali kepada sampean, kembali kepada orang yang meminta didoakan. Sampai di mana hajat, niat dan keinginan kerasnya. Semakin besar keinginan kita, semakin dekat kita kepada Allah dari kekabulan. Tapi kalau kita ada niat, coba misalnya, wah saya mau suan ke sana ke Pak Kiai, mau minta doa ke Pak Kiai, siapa tahu itu yang akan menggugurkan daripada kabul. Coba-cobanya. Berarti kita tidak punya niat yang sungguh-sungguh di situ. Jadi doa itu kabul tidak kabul sebenarnya kembali kepada yang meminta doa. Yang di kita datang itu hanya wasilah saja untuk mempercepat saja. Paham kira-kira Pak? Itu di situ. Ya kan, bukan cuma saya tidak mau menampik di sini Pak, orang punya beda pendapat, beda aspek ya, beda pendapat, beda persepsi kita masih ya. Ya mungkin ada orang yang beda pendapat, beda pandangan dengan saya, itu hak masing-masing. Kan orang itu bergurunya tidak sama, orang itu istilahnya referensinya tidak sama. Tapi kalau saya ini jawabannya gitu. Paham nggak? Intinya jenengan itu mengembalikan ke tiap-tiap personil bahwa punya kesempatan yang sama bila sungguh-sungguh terhadap Allah kan ya. Semua kapasitasnya sama kalau kita memang bersungguh-sungguh. Maksudnya hikmahnya dengan kembalikan supaya ada semangat. Kita ambil gambarnya. Kita bicara doa. Doa itu istilahnya sinkronnya ke kabul. Amal itu sinkronnya ke surga. Nah, pertanyaannya, apakah doa kita akan terkabul? Gitu kan? Pertanyaannya, ketika kita sowan ke ini. Nah, juga pertanyaan kita, apakah amal kita akan mengantarkan kita kepada surga? Yang pertama, apakah doa kita akan kabul? Yang kedua, apakah amal kita akan membawa kita ke surga? Ini sama posisinya. Makanya orang itu yang berdoa karena ada keraguan, takut dirinya tidak terkabul karena banyak dosa atau apa, dia minta tolong kepada ulama, kepada habaib sebagai wasilah. Begitupun amal kita, karena amal kita takut tidak cukup mengantarkan kita kepada surga, kita mencari Rasul dengan syafaat, wasilah. Kita mencari Rasul tapi kita tidak beramal, tidak akan bisa. Harus beramal dulu kita. Syafaat itu sebagai pertolongan, istilahnya poin tambahan di sini syafaatnya. Begitu juga dengan bahasa kita minta doa kepada seorang aulia, itu poin tambahan sebagai pendukung. Sama situasinya. Termasuk tempat juga betul. Makanya wasilah tidak wajib. Jembatan Pak. Sampai menyeberangi sungai, sampai berenang, sampai Pak. Tapi lama. Tapi kalau jembatan gimana Pak? Lebih cepat. Tinggal kita mau bagaimana caranya. Ada orang itu Pak tidak pernah sowan Pak. Dia punya permasalahan penyususan, mungkin Mas tahu. Mereka bermusafir, mereka berziarah. Kadang banyak kayak gitu Pak. Atau mereka berdoa sendiri di rumahnya dengan membaca Yasin, katanya tadi kan wasilah. Itu wasilah, Yasin itu Pak, wasilah. Wasilah yang mendatangkan fadilah. Nah, membaca Yasin, membaca ini, membaca itu. Mereka berusaha sendiri. Terkabul. Ada yang terkabul. Kenapa? Karena niatnya. Iktikadnya. Seperti itu Pak. Mudah Pak, mudah dicerna Pak. Bukan berarti si orang tersebut itu punya kunci doa. Mas istrinya bidan, ya kan? Ada orang mau melahirkan, datang ke kiai minta air. Supaya apa? Supaya istrinya melahirkan dengan mudah. Toh istrinya kiainya, toh anaknya kiainya masih cari bidan melahir. Betul Pak? Laras. Jadi tidak ada orang yang, itu sebuah tanda daripada Allah Ta'ala, kuasa Allah. Bahwa tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Hanya ditempatkan oleh Allah. Kuasanya ditempatkan oleh Allah kepada per titik-titiknya.
ada tempatnya di situ, ada sudut-sudutnya di situ. Ya contoh kecilnya kan di situ. Tidak ada yang permanen Pak pada manusia itu, hanya titipan semua. Tidak ada yang permanen. Ini ketawa masnya, iya, uang ada anaknya bunya, anaknya kiai datang ke saya melahir ke istri saya, katanya kan gitu kan, lucu. Tetangga datang ke kiai minta air supaya lahirnya mudah. Itu menunjukkan kedudukan manusia hanya sebatas hamba. Kadang dokter SPOG, spesialis kandungan, nggak punya anak. Nggak punya anak. Banyak Pak Ambar. Bidan bisa nolong bersalin, bidan bisa nolong bersalin, tapi sesar. Rata-rata sesar. Istri saya sesar 2 kali. Yaitu cara Allah menunjukkan kuasanya agar mungkin saja dengan cara itu manusia bisa sadar dirinya hanya sebatas hamba yang penuh dengan kelemahan. Dan semua hanya, betul kata Habib tadi, semua hanya perantara. Masya Allah, karena wa lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak akan terjadi. Kenapa Allah disebutkan dalam Al-Quran kun fayakun, jadi maka jadilah. Kenapa mesti ada kelahiran? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia kun sudah keluar semua kun fayakun.